Usai meramaikan acara Festival Musik Pesta Pora 2024 pada Jumat malam kemarin, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat akan mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekitar pukul 10:53, Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan SBY disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Setelah saling menyapa, keduanya pun langsung masuk ke ruang Jepara yang berada di dalam Istana Merdeka. Di ruangan itu, SBY mengutarakan pendapatnya kepada Presiden Jokowi yang nampak menyimak dengan seksama. Usai 30 menit, keduanya bersama-sama memberikan keterangan pers kepada awak media. SBY menjelaskan dirinya akan menjadi penasihat khusus membawahi wilayah Asia Pasifik dan Afrika, sehingga menjadi kewajiban untuk melapor kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus aliansi sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan. Dalam pertemuan itu, keduanya juga disebut bersepakat untuk mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Tidak seperti pertemuan Presiden Jokowi dan SBY sebelumnya. Dalam pertemuan kali ini, awak media berkesempatan merekam momen kebersamaan keduanya sejak awal hingga keduanya duduk berhadapan di Istana Merdeka. Tim Liputan, Metro TV. Menurut saya mungkin vibe positif dari Pak SBY ini buat Pak Jokowi ini lagi coba ditularkan. Bapak jangan khawatir Pak, memang sudah tinggal sedikit lagi akan memasuki masa pensiun, tapi semua baik-baik aja dan ciri khas Pak SBY kamu nggak sendirian, gitu ya. Jadi disampaikan juga. Jadi menurut saya banyak hal positif lah apa yang dilakukan Pak SBY. Mungkin setelah ini juga akan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang juga positif. Dan mungkin juga Pak SBY akhirnya bisa bertemu dengan Ibu Mega, ya siapa tahu ya. Tapi ya pertemuan hari ini syarat politiknya, kode-kodenya ya, simbol-simbol politiknya. Kenapa hari Sabtu ini? Karena ingin santai. Dan kemudian kelihatannya juga Pak Jokowi ada waktunya ya di Sabtu ini. Itu simbol yang pertama, jadi dibuat santai. Kemudian yang kedua, saya yakin Pak SBY juga menyampaikan beberapa masukan nanti setelah tidak lagi menjadi presiden, apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan untuk negara ini. Dan mungkin saja yang ketiga, mungkin mereka juga membicarakan presidential club ya, hal yang disampaikan oleh banyak sekali ahli tata negara dan kemudian disampaikan juga oleh Pak Prabowo beberapa waktu lalu. Mungkin saja hal ini terjadi.
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta siang ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dan pengamat politik Adi Prayitno. Bang Andi, Mas Adi, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Gan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News, Bang Andi dan Mas Adi. Saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi baru semalam menggelar konser di Pesta Pora. Hari ini Pak SBY langsung bertemu Presiden Joko Widodo. Nah, beberapa hari sebelumnya juga Pak SBY bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang Andi, apakah ini sinyal nih Pak SBY mau eksis lagi? Nggak ada urusan eksis atau tidak eksis, tapi ini lebih pada etika politik. Kebetulan Pak SBY akan berangkat ke New York dalam waktu dekat karena diundang untuk menjadi special envoy atau special advisor bagi pemberantasan malaria sedunia. Khusus untuk Asia Pasifik beliau diminta jadi special advisor. Nah, karena itu beliau merasa perlu untuk melaporkan kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang sedang menjabat tentang hal tersebut. Nah, kemudian juga sebelumnya kan bertemu juga dengan Pak Prabowo, isinya juga kira-kira sama bahwa karena tahun depannya Pak Prabowo ketika tahun depan akan ada summit pembasmi malaria ini sedunia ini di Indonesia, dan waktu itu Pak Prabowo kan sudah jadi presiden. Karena itu juga beliau menyampaikan kepada presiden terpilih bahwa tentang kegiatan ini. Karena kita di Indonesia juga memang masih ada persoalan tentang malaria, terutama di daerah timur, Papua, Maluku, NTT, mungkin juga Kalimantan, dan Sulawesi. Sehingga ini perlu juga menjadi perhatian kita semua, termasuk pemerintah. Adapun di samping di sela-sela itu ada pembicaraan tentang politik, ya wajar juga. Misalnya Pak Prabowo, Pak SBY dan Pak Jokowi sepakat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo nantinya, Presiden Prabowo nantinya. Dan ini kan sesuatu yang bagus. Kalau nantinya mantan-mantan presiden mendukung presiden yang sedang menjabat. Apalagi kalau bisa dalam bentuk misalnya yang disebut-sebut tadi adalah presidential club. Nah, tentu saja mudah-mudahan Ibu Megawati juga mau bersedia bergabung, terutama karena kan Pak Prabowo juga dan Ibu Megawati akan bertemu. Kalau itu bisa kan bagus sekali bagi tradisi pemerintahan ke depan dan juga tradisi politik di mana mantan-mantan presiden kemudian mendukung presiden yang sedang menjabat. Ya, tapi pertemuan hari ini tuh mendadak atau enggak sih Bang Andi? Karena tidak sedikit yang terkejut begitu ya, Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi hari ini, akhir pekan begitu. Sebenarnya nggak mendadak, cuma waktunya memang yang ada Pak Jokowi juga sibuk, Pak SBY juga sibuk, waktunya yang pas hari ini kebetulan karena yang ke New Yorknya itu juga kalau tidak salah beberapa hari lagi, sehingga mungkin ini hari yang tepat. Kebetulan juga Pak Prabowo juga waktunya beberapa hari lalu, sehingga ini ya yang waktu yang pas lah bagi para pemimpin kita untuk bertemu, dan mudah-mudahan ini membuat ya pertama kita harapkan transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo berjalan dengan baik, dan kemudian pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan gaspol mulai hari pertama dilantik. Oke, Mas Adi, kalau Anda melihatnya bagaimana pertemuan antara dua tokoh ini? Ya, saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak SBY yang kemudian dipertegas oleh Bang Andi Malarangeng ya, tentu soal bagaimana SBY itu akan pergi ya ke Amerika demi tugas soal pemberantasan malaria misalnya. Tapi kan sebenarnya kalau mau jujur, publik lebih jauh tertarik untuk membicarakan soal kemungkinan pembicaraan politik antara SBY dan Jokowi, terutama terkait bagaimana proses peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo Subianto yang saya kira tinggal 1 bulan lagi ini harus berjalan dengan smooth, tidak ada kegaduhan-kegaduhan dan instabilitas politik yang itu justru menimbulkan ketidakefektifan dalam masa transisi itu. Saya kira soal masa transisi inilah yang juga dibahas ya secara komprehensif dan secara mendalam, terutama untuk mengantisipasi adanya aktivitas politik yang dinilai akan mengganggu. Bagaimana proses ini akan berjalan dengan lancar, Mas? Karena apapun sampai hari ini kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum,
pendukung pemerintah Kimplas, termasuk jubir-jubir istana, partai-partai politik pendukung selalu mengatakan bahwa transisi kekuasaan politik Jokowi ke Prabowo Subianto ini harus berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan kegaduhan apapun. Dan kita bisa cek satu persatu infrastruktur dan suprastruktur politiknya. Soal proses transisi ini kan sudah disiapkan cukup luar biasa. Misalnya soal revisi undang-undang kementerian yang dilakukan, termasuk juga misalnya terkait dengan one team press dan seterusnya. Ini kan disinyalmen betapa bahwa peralihan kekuasaan nanti itu adalah sebagai upaya untuk mengakselerasi di mana Prabowo ketika dilantik dengan Gibran itu langsung mampu menerjemahkan semua visi misi dan janji politiknya. Apalagi misalnya APBN yang sudah disusun oleh DPR dengan pemerintah ini menyiapkan segala sesuatu kebutuhan politik yang diinginkan oleh Prabowo. Saya kira ini yang paling penting yang dilihat oleh publik. Karena kalau soal malaria memang penting ya, tapi karena momentumnya adalah saat peralihan kekuasaan tinggal sebulan, maka ini jauh lebih mengemuka. Nah yang kedua, tentu bicara soal ke depan ya. Pastinya Prabowo Subianto, kemudian Jokowi dan SBY sangat berharap betul gitu. Ada kolaborasi pemikiran yang kemudian bisa dianyam menjadi sebagai satu kekuatan politik. Ya tentu mantan-mantan presiden seperti Megawati Soekarno Putri pastinya diharapkan untuk memberikan kontribusi dan sumbangan saran ya. Karena memang ada kecenderungan Prabowo ini kan ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua kalangan sehingga tidak ada gejolak, sehingga tidak ada resistensi yang sebenarnya bisa menghambat bagaimana pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Tapi secara simbol politik ya, kalau kita melihat urut-urutannya, sepertinya ini memang ada keinginan betapa ketika Prabowo bertemu dengan SBY ketemu kemudian dengan Megawati, nanti maksud saya SBY bertemu dengan Jokowi, dan nanti mungkin ya Prabowo juga akan bertemu dengan Megawati. Ini kan ingin menegaskan satu hal, bahwa mantan-mantan presiden di negara ini saling berangkulan dan saling mensupport ya bagaimana Prabowo di masa yang akan datang 5 tahun khususnya bisa menjadi presiden yang kemudian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Dan ini juga diakui oleh Jokowi dalam sambutannya. Jokowi mengatakan bahwa keduanya bersepakat mensupport, mendorong, membackup secara penuh apa yang akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Saya kira itu yang jauh lebih dilihat oleh publik ketimbang persoalan-persoalan yang terkait dengan malaria. Ya, Mas Adi, tapi seberapa besar kemudian peluang untuk mewujudkan presidential club itu tadi? Kalau bicara tentang presidential club ya, tentu pertama sangat tergantung Prabowo Subianto, apakah gagasan ini akan direalisasikan ataupun tidak. Yang kedua, kalau presidential club itu diasosiasikan akan mengumpulkan mantan-mantan presiden, yaitu Megawati, kemudian Jokowi dan SBY, dalam satu wadah institusi secara formal misalnya, bagi saya akan terjadi dalam tanda kutip ya distingsi politik yang sebenarnya tidak mudah karena apapun ya. Dalam konteks ini Megawati per hari ini dengan SBY sekalipun belum ada titik temu yang bisa dicairkan, apalagi dengan Jokowi yang saya kira dinilai sudah berkhianat kepada PDIP, sudah berkhianat kepada Megawati, yang saya kira kalau disatukan mantan-mantan presiden ini agak sulit. Tapi kalau mempernyatukan misalnya antara SBY dengan Jokowi mungkin agak mudah. Tapi kalau di dalamnya harus ada Megawati, saya menduga itu agak sulit. Karena konfrontasi batin politik ya antara Mega dengan SBY, Mega dengan Jokowi per hari ini itu belum ada solusi yang saya kira bisa membuat ketiga tokoh ini kemudian mampu melakukan rekonsiliasi politik. Oke, Bang Andi, memangnya Pak SBY mau duduk bareng begitu dengan sebuah lembaga, mungkin kita katakan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden dengan mantan-mantan presiden sebelumnya begitu. Ada Megawati di situ, ada Presiden Jokowi ketika nanti Prabowo Subianto sudah dilantik. Bang Andi. Kan Pak SBY kan pernah mengatakan bahwa dia bermimpi bahwa suatu ketika bisa naik kereta api dari Jakarta ke arah timur, lalu kemudian di Solo ada bersama Ibu Megawati dan juga ada Pak Jokowi. Di Solo Pak Jokowi mampir, terus Pak SBY juga mampir di Pacitan, lalu kemudian Ibu Megawati terus ke Blitar. Dan jadi kalau itu bisa terwujud kan bagus, dalam arti rakyat juga akan adem, politik juga akan adem kalau pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokoh bangsanya bisa duduk satu meja, saling diskusi,
tentang hal-hal yang penting bagi bangsa dan negara, dan kemudian sama-sama mendukung pemerintahan Presiden yang sedang menjabat, yaitu Presiden Pak Prabowo nantinya setelah Oktober tanggal 20. Dan apakah itu bisa terwujud, kita belum tahu. Tapi yang jelas bahwa kalau dari Pak SBY tentu saja ingin atau sangat terbuka sekali untuk duduk bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya untuk bisa bagaimana sama-sama membantu suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo. Bang Adi, tapi terwujud atau tidaknya Presidential Cup itu tadi, nanti peran Pak SBY di pemerintahan mendatang itu akan seperti apa menurut Anda? Tentu saja kalau apa peran yang lebih spesifik itu tergantung dari kebutuhan dari presiden yang sedang menjabat. Intinya apakah dalam bentuk diskusi-diskusi ataukah saran-saran dan berbagai hal, sharing pengalaman juga bisa, ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan, saya belum tahu. Jadi tergantung dari presiden yang menjabat, apa kebutuhannya, kemudian apa yang bisa disumbangsikan dari Pak SBY misalnya sebagai mantan presiden. Ini begitu juga untuk yang lain, tokoh-tokoh bangsa yang lain, kira-kira begitu. Baik, Mas Adi, peran apa yang dibutuhkan oleh Prabowo Subianto dari Pak SBY, Mas Adi? Saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Prabowo itu kan berharap betul bahwa mantan-mantan presiden ini bisa bergabung dalam satu wadah yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan, terutama soal success story ketika para mantan presiden ini dianggap sukses di bidangnya masing-masing. SBY, kemudian Jokowi, Megawati tentu adalah presiden yang saya kira sudah melewati begitu banyak persoalan yang cukup kompleks dan mampu mengatasinya secara baik. Hal-hal yang semacam inilah yang saya kira kenapa beberapa waktu yang lalu ini mengemuka soal pentingnya Presidential Club, supaya mantan-mantan presiden ini memiliki kontribusi secara ide dan gagasan yang pastinya diharapkan berkontribusi penting terkait dengan Indonesia ke depannya. Makanya saya menduga jangan-jangan nanti Presidential Club ini wujud nyatanya adalah One Team Press, apalagi One Team Press beberapa waktu yang lalu sudah disahkan oleh DPR yang saya kira memang posisinya dianggap sebagai posisi yang sudah setara dengan pejabat-pejabat negara yang lain. Dalam konteks inilah saya kira kalau kita mau ingin menempatkan mantan-mantan presiden sebagai orang yang memiliki kontribusi secara penting, One Team Press adalah tempat yang menurut saya cukup nyaman bagi mantan-mantan presiden ini untuk terus memberikan input, masukan, dan dialog yang konstruktif kepada Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Cuman kan problemnya sudah saya sebutkan tadi, membayangkan bagaimana SBY, kemudian Jokowi dan Megawati dalam satu perahu politik misalnya, dalam institusi resmi negara agak sulit ya. Karena kalau per hari ini ada kecenderungan misalnya Megawati pun itu juga agak tidak mau bertemu dengan SBY, apalagi dengan Jokowi. Kalau mantan-mantan presiden yang disebut itu hanya misalnya Jokowi dan SBY, saya kira tidak ada persoalan apapun. Tapi kalau harus menyertakan Megawati di dalamnya, pastinya akan mengalami kerumitan-kerumitan yang saya kira tidak mudah. Maka paling penting yang akan dilakukan oleh Prabowo, kalaupun toh ini misalnya mantan presiden tidak bisa diakomodasi dalam satu wadah formal ya tentu adalah pikiran-pikiran yang secara informal, secara kontributif mereka bisa berperan penting ya untuk mensukseskan bagaimana 5 tahun yang akan datang semua legacy dan proyek-proyek mercusuar yang diinginkan oleh Prabowo itu bisa direalisasikan. Tapi memang ada kecenderungan bahwa mazhab politik Prabowo itu adalah mazhab yang tak ada kelompok-kelompok oposan yang akan menjadi duri dalam pembangunan politiknya. Mazhab zero enemy inilah yang saya kira coba untuk dirajut oleh Prabowo Subianto. Maka pertemuan politik dengan mantan-mantan presiden ini sudah mulai sering dilakukan, dengan SBY termasuk yang sering, dengan Jokowi apalagi. Satu-satunya yang masih belum bertemu itu dengan Megawati. Tentu harapannya sebelum tanggal 20 Oktober pertemuan antara Prabowo dan Mega bisa dilakukan. Karena secara simbol politik Prabowo itu menegaskan kepada seluruh rakyat, kepada seluruh publik bahwa Prabowo itu diterima oleh semua kalangan
tanpa jarak psikologis apapun yang kemudian saling berkonfrontasi. Oke, Bang Adi terakhir karena ini sudah kurang dari 1 bulan sebelum Prabowo Subianto dilantik, apakah sudah ada pembicaraan mengenai jatah menteri untuk Partai Demokrat, Bang Adi? Sejauh ini belum, tapi rasanya dalam waktu tidak terlalu lama mungkin Ketua Umum kami bersama juga Ketua Umum partai lain akan diminta untuk akan diberitahukan misalnya apa yang dibutuhkan oleh Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo, apa yang dibutuhkan pada bidang-bidang mana, dan kami sebagai Partai Demokrat siap untuk atau akan menyiapkan kader-kader terbaik dari Partai Demokrat untuk bidang-bidang yang dimintakan bantuannya atau dimintakan kontribusi dari kader Demokrat untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Nah, berapa banyak tentu saja itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Di bidang-bidang mana saja kami serahkan sepenuhnya. Oke, baik. Bang Adi, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.